Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi bersama aku Andri. Di video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan terkait dengan pemrograman komputer untuk menyelesaikan beberapa contoh sederhana yang berkaitan dengan teknik kimia. Ini merupakan video yang ke-7, jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, saya menyarankan untuk dapat menyimak video-video sebelumnya dari awal. Untuk linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi atau teman-teman bisa cari di playlist, judulnya adalah pemrograman komputer. Oke, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan latihan 3.3. Jadi kita kemarin menyelesaikan persamaan ini untuk dicari integralnya, hasil integralnya dengan menggunakan metode Simpson. Dan ini adalah contoh langkah-langkahnya apa dulu yang harus dikerjain gitu ya. Nah, mereview kembali terkait dengan persamaan Simpson. Jadi, persamaan Simpson itu pendekatannya dengan menggunakan 3 titik gitu ya. Kalau X-nya itu nanti menggunakan 3 titik. X depan, X tengah, dan X belakang. Berbeda dengan trapezoidal. Makanya nanti untuk mencari hasil integralnya atau luasan yang ada di bawah dari persamaan Y-nya, gitu ya, kita menggunakan delta X dibagi 3 dikalikan dengan jumlah dari nilai Y-nya. YI itu adalah nilai ketika X tertentu, XI gitu ya. Nah, karena dia menggunakan 3 pendekatan titik X gitu ya, maka nanti untuk jumlah YI-nya ini nanti ada beberapa persyaratan. Jadi ini saya mereview pertemuan kita kemarin. Ada Y1 ditambah dengan 4 kali Y genap, kemudian ditambah dengan 2 dikali dengan Y ganjil, kemudian ditambah dengan YN atau Y yang terakhirnya. Dan untuk syaratnya nilai banyaknya incrementnya itu harus ganjil atau banyaknya X-nya itu harus ganjil. Oke, itu terkait dengan persamaan at the end gitu ya, persamaan akhir dari persamaan Simpson sepertiga rule. Jadi kalau teman-teman yang baru bergabung di video ini, saya sangat menyarankan kalian menyimak dulu video yang ke-6. Oke, kita lanjut ke contoh 3.4. Hitunglah waktu tinggal di dalam reaktor pada contoh 3.2 dengan metode Simpson menggunakan MATLAB ataupun Octave. Oke, kita diminta menghitung contoh yang ada di 3.2. Oke, kita diminta untuk menyelesaikan ini. Diminta untuk menyelesaikan contoh 3.2 ini. Kita diminta untuk menghitung waktu tinggalnya. Kalau sebelumnya di video yang kelima, kalau teman-teman yang sudah bergabung, kita sudah membahas menyelesaikan contoh 3.2 ini dengan menggunakan metode trapezoidal. Nanti dengan menggunakan metode trapezoidal kita dapat nilai akhirnya gitu ya adalah 81,3051 menit waktu tinggal di dalam reaktornya. Nah, kita diminta untuk menyelesaikan ulang contoh ini dengan menggunakan metode yang berbeda. Kalau kemarin di contoh 5 kita menggunakan metode trapezoidal, sekarang kita diminta untuk menggunakan metode Simpson sepertiga rule. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung, saya bacakan ulang soalnya. Ada suatu reaktor batch beroperasi secara adiabatik untuk reaksi fase cair orde 2. A menjadi B dengan persamaan berikut ini. Ra sama dengan K, Ca pangkat 2. Perubahan entalpinya yaitu minus 6 dengan volume reaktor adalah 10.000 liter. Densitas larutan yaitu 1 kg per liter. Kapasitas panas larutan adalah 1 kilokalori per kilogram per Kelvin. Dianggap tetap, nggak ada perubahan dia. Kemudian umpan masuknya itu adalah 350 Kelvin dan konsentrasi awalnya adalah 1 mol per liter. Reaksi dihentikan ketika konversi mencapai XR dari konversi yang awal-awal adalah 0. Nah, ingin dicari waktu tinggal dalam reaktor yang memberikan nilai konversi akhirnya adalah 0,6269371. Jadi kita diminta untuk mencari
berapa waktu yang dibutuhkan dalam reaktor reaksi itu berlangsung gitu ya, ketika konversinya sudah mencapai 0,62 atau 62%. A-nya berubah menjadi B itu sebanyak 62% kurang lebih. Ini adalah nilai data-data tambahan, dan ini adalah persamaan yang kita gunakan. Jadi kita diminta untuk mencari ini TR, waktu tinggal. Nah, waktu tinggal ini kita cari dengan menggunakan persamaan integral, di mana nilai X-nya ini nanti ada X in dan X out. Kemudian dari sini untuk mencari nilai K-nya atau koefisien konstanta reaksinya, kita menggunakan persamaan yang ada di bawah ini. Kemudian dari persamaan K ini, untuk mencari nilai T-nya, kita menggunakan persamaan yang di bawah ini. Gitu ya, sama dengan contoh yang 3.2 di video yang kelima. Cuman bedanya ini menggunakan metode Simpson, bukan menggunakan metode trapezoidal. Oke, baik, karena ini serupa dengan yang dulu gitu ya, dengan kasus yang ada di video kelima atau contoh 3.2 dulu, kita langsung eksekusi contoh ini. Oke, seperti biasa kita bikin new dengan mengklik yang di bagian sini. Teman-teman silakan dibuka MATLAB atau Octave-nya. Setelah itu baru kita buat nama sebuah fungsi dulu. Function 3.4, karena kita mau menyelesaikan contoh 3.4 gitu ya. Function 3.4. Kemudian kita bikin n. Udah, ini udah dalam jadi satu fungsi gitu ya. Setelah itu baru kita tambahkan clear CLC ini buat membersihkan command window sama history. Kalau kalian nggak tahu fungsi-fungsi sederhana, sintaks sederhana yang ada di Octave atau MATLAB, silahkan simak video saya yang kedua dan pertama. Setelah itu dari sini kita diminta untuk menghitung integral dari persamaan T sama dengan bla 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 gitu ya. Biar nggak repot dan nggak lama untuk nilai-nilai ini E, A, dan segala macam, kita copy dari persamaan 3.2 aja. Ini saya copy dari sini gitu ya, dari contoh kita yang pada pertemuan 5. Kita pastekan di sini. Ini adalah nilai-nilai yang akan kita gunakan. Kemudian dari sini tinggal kita masukkan dari tinggal kita bikin fungsi utamanya dulu. Fungsi utamanya itu yang ini, T sama dengan bla 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 ya. Nah, fungsi utamanya ini kita bikin nama fungsinya adalah function, misal function Y sama dengan contoh hitung Y. Ini adalah nama fungsinya. Kemudian variabel yang berubah atau variabel tidak tetapnya adalah X. Nah, baru kita masukkan nilai Y-nya atau nilai T-nya. Dari sini tinggal kita masukkan persamaan akhirnya. Persamaan akhirnya yaitu adalah T sama dengan gitu ya. Ini kita kopas saja, kurang lebih sama dengan contoh yang sebelumnya. Yang ini saya kopas. Persamaan utama yang kita gunakan. Nih, kalau teman-teman nggak tahu, sebentar saya jelaskan. Persamaan utama yang kita gunakan untuk menghitung itu kita letakkan di bawah gitu ya. Anggaplah seperti ini nih. Ini saya hapus dulu ya. Ini adalah persamaan utamanya. Jadi kita mau menghitung nilai T. Kalau di sini T-nya saya anggapkan Y gitu ya. Y sama dengan 1 per K kali 1 min X pangkat 2. Itu adalah persamaan yang ada di dalam sini. Seper-CA-nya nanti at the end saya mau masukin, karena CA-nya itu adalah konstanta tetap gitu ya, konsentrasi awal, nanti mau saya masukkan di fungsi utama, bukan sub function gitu ya, bukan subroutine. Jadi ini adalah persamaan yang akan kita integralkan, atau yang ini. Yang ini yang saya tunjukkan di mouse ini ya. Kemudian dari sini kira-kira nilai yang belum kita ketahui yang mana? Nilai X kan nanti kita masukin gitu ya, masukin dari batas-batasnya, batas atas, batas bawah.
Kemudian nilai K belum tahu. Nah, makanya untuk nilai K ini kita hitung menggunakan persamaan yang di bawah ini. K sama dengan A eksponensial bla bla bla. Makanya tadi ada nilai K seperti ini gitu ya. Saya malas ngetik, kita langsung kopas yang sebelumnya aja. Jadi K sama dengan A eksponensial bla bla bla. Nah, dari sini kita cek lagi ada nggak konstanta yang belum atau variabel yang belum diketahui nilainya ya. Nilai A nanti diperoleh dari sini, ini udah diketahui nilai A. Kemudian nilai E ini nanti diketahui dari awal gitu ya, udah diketahui nilainya. Kemudian nilai R juga sudah diketahui gitu ya, sebuah konstanta. Kemudian apa lagi yang belum diketahui? Nilai T ada nggak diketahui nggak dari data-data yang kita masukin? Belum ada, berarti makanya nilai T ini harus kita cari dengan menggunakan persamaan yang ada di bawah sini. T sama dengan TF min bla 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 ini. Makanya ini langsung saya kopas saja. Oke, dari sini dari persamaan T ini udah diketahui semua nggak? TF ada nih gitu ya. CA0 ada nih. Kemudian delta HR ada. Kemudian X nanti yang bakal variabel yang bakal kita integralkan gitu ya. Rho ada. CP juga ada. Oke, kalau sudah persamaan subfunctionnya jangan lupa kita kasih penutup N. Jadi N ini adalah untuk menutup subfunction dan N yang berikutnya adalah menutup keseluruhan. Fungsi keseluruhan, menutup fungsi keseluruhan. Nah, seperti biasa, sekarang tinggal kita masukkan persamaan utama, persamaan Simpsonnya untuk kita menghitung hasil integralnya. Jadi sekarang kita masuk ke persamaan Simpsonnya, Simpson sepertiga rule-nya. Nah, untuk persamaan Simpsonnya, persamaan utamanya apa? Persamaan utamanya, ingat, kalau kemarin di contoh ini, nah di contoh ini di contoh yang 3 titik ini, nah berarti kan persamaan yang akan kita gunakan untuk menghitung Simpson rule itu adalah ini, sum YI dikalikan delta X dibagi 3 gitu ya. Berarti di sini kita harus membuat suatu, misal L itu adalah luasannya tadi itu sama dengan apa yang mau kita cari. Berarti kan kita mau mencari apa tadi? Waktu tinggal dalam reaktornya. Berarti ini saya simbolkan TR sama dengan, atau waktu tinggal dalam reaktor gitu ya. Itu sama dengan misal integral dari Simpson ini ya, integral dari Simpson. Kemudian kita sebentar, biar enak kita cari dulu nilai hasil integralnya aja gitu ya. Berarti hasil integral sama dengan, hasil integralnya adalah sum dari YI dikalikan dengan ini, dikalikan dengan nilai delta X, del X dibagi dengan 3. Ini adalah persamaan akhir untuk menghitung ini gitu ya, menghitung hasil integralnya. Tapi perlu diingat tadi di contoh 3.2 diketahui ini kan baru menghitung nilai hasil integralnya. Hasil integral itu adalah yang ini, yang dimulai dari X in sampai X out, yang ini, yang sebelah kanan ini. Berarti kan belum kita, untuk mencari waktu tinggal reaktornya belum kita kalikan dengan seperca A0. Berarti kita bikin di sini TR sama dengan, misal TR sama dengan hasil integral gitu ya, hasil integral yang ini tadi dibagikan dengan CA0. Oke, ini adalah hasil integralnya atau waktu tinggal dalam reaktornya ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke mana tadi? Ke sini. Nah, berarti kan untuk menghitung ini, untuk menghitung waktu tinggal, kita butuh menghitung hasil integral. CA0 kan udah diketahui nih. Berarti untuk menghitung yang hasil integral kita udah hitung di baris yang 18 ini.
Nah, di baris 18 ini kita perlu menghitung nilai apa? Delta X sama sum YI, ya nggak? Berarti kita harus menghitung del X. Del X itu adalah delta X-nya. Berarti delta X itu bisa dalam bentuk XI2 dikurang XI1 gitu ya. Itu adalah untuk menghitung nilai delta X-nya. Untuk sum YI-nya gimana? Berarti kita harus menghitung nilai sum YI. Sum YI itu berarti kita hitungnya adalah YI sama dengan, untuk menghitung nilai YI dari persamaan yang mana gitu ya. Dari persamaan yang ada di bawah sini. Ya nggak? Dari persamaan hitung Y ini. Berarti YI sama dengan hitung Y dalam kurung XI, gitu ya. Jadi dia akan menghitung nilai YI ini menggunakan persamaan hitung Y, persamaan ini dengan variabel inputannya adalah si XI. Oke. Setelah itu dari sini kita udah dapat gitu ya menghitung YI. Berarti sekarang perlu diingat gitu ya. Untuk YI-nya, untuk sum YI itu adalah yang ini. YI, jumlah dari YI itu ada beberapa bentuk gitu ya. Untuk yang persamaan, untuk yang pertama, untuk YI yang pertama dan yang akhir itu tetap. Tapi untuk YI yang ganjil dan genap itu beda. Kalau genap itu dikali 4, kalau ganjil dikali 2. Maka YI yang ini kita harus kasih constraint atau syarat tertentu gitu ya. Berarti kita bikin YI sama dengan YI ini untuk menghitung YI yang genap dulu. Dari 2 sampai ini ditambahin 2 lagi supaya genap, kemudian N-1. N-1 itu berarti sebelum yang terakhir banget gitu ya. Kalau incrementnya ada 11 berarti 10, berarti N yang terakhirnya, atau N-1-nya itu adalah 10. Jadi 2 ini adalah yang pertama, yang kedua, itu nilai Y yang kedua, kemudian yang di tengah ini maksudnya adalah nilai Y yang ditambahkan yang keduanya, berarti nilai Y yang keempat gitu. Kemudian N-1 ini adalah nilai 1 terakhir gitu ya dari increment yang kita gunakan. Sama dengan berarti YI setelah itu 2 N-1 dikalikan dengan, jangan lupa dikalikan dengan 4. Ini adalah untuk menghitung yang genap. Kalau yang setelah itu, ini kan baru dikoreksi untuk yang nilai yang genapnya aja. Jadi baru dia menghitung Y yang awal, yang genap, sama yang akhir. Untuk yang ganjil belum, makanya ini perlu kita koreksi lagi. YI, kemudian 3, 2, N-1 sama dengan, maksudnya adalah 3 ini adalah ganjil, jadi 1 yang ini tadi, 2 yang ini gitu ya. Kemudian yang ketiga kan ganjil. Setelah itu ditambahin 2, berarti 3, 5, 7 gitu ya. Jadi dia akan menghitung nilai Y yang ganjil sampai N-1. YI, kemudian 3 tambah 2, N-1, jangan lupa dikalikan dengan 2. Ini untuk menghitung, mengkoreksi untuk menghitungan yang ganjil. Nah, setelah itu YI ini akan dijumlahkan nih di sini. Sum YI. Jadi nilai YI yang ada di sini akan dijumlahkan di sini. Oke, sampai sini udah ada semua belum nilainya kira-kira? Kita cek dulu ya. Sum YI, YI-nya sudah ada. Kemudian delta X-nya juga ada. Kemudian XI. XI-nya udah ada belum? Berarti kita harus membuat suatu variabel XI. XI sama dengan linspace. Kalau teman-teman nggak tahu linspace itu apa, silahkan disimak video yang sebelumnya. Jadi kita mau membuat array atau baris dari nilai X-nya yang akan kita cari itu berapa aja gitu ya. X-in sampai X-out. Seberapa banyak nanti mau kita bagikan? Sebanyak N. Ya, ini adalah X-in-nya 0 atau X-out-nya atau konversi akhirnya adalah 0,62. Nanti nilai XI ini akan dibagi sebanyak, ini saya kecilin aja dulu jadi 11, dibagi menjadi 11. Oke, sampai sini udah selesai semua? Udah selesai. Sekarang coba kita simpan dulu sebelum kita run. Sebentar, ini direktorinya saya ganti dulu. Saya simpan. Jangan lupa nama filenya sama dengan nama fungsi. 34
Saya simpan. Oke, coba sekarang kita run. Dapat nggak nanti nilai waktu tinggalnya ini? Saya buka titik komanya supaya dapat hasil. Kita run. Oke, error. Error di bagian ini nih, integral bla bla bla. Ini di bagian sini. Coba kita cek. Oke, ini di bagian sini nih yang salah. Ini harusnya adalah gini, titik baru kali. Coba kita run. Oke, dapat nih 80,821. Kalau sebelumnya dengan menggunakan metode trapezoidal kita dapat berapa tadi kemarin? Contoh 3.2 itu kita dapat hasilnya adalah 81,3051. Jadi karena Simpson ini jauh lebih baik dari trapezoidal, karena incrementnya itu apa sih, nilai pembagi X-nya itu dia menggunakan 3, berarti errornya juga semakin kecil. Udah hampir benar, udah benar ya. Nah, sekarang tinggal coba saya jabarkan ulang maksud dari yang saya ketik-ketik di sini ya. Ini saya tutup lagi supaya hasilnya nggak keluar. Nah, kita buka dulu yang ini tadi. XI delta X, ini Y-nya, ini Y yang dikali 4, ini Y yang dikalikan dengan 2 yang ganjil. Ini adalah hasil integralnya. Coba kita run. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Supaya lebih teratur, sebentar. Ini coba saya tambahin. Petik supaya bentuknya ke bawah. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat, sebentar. Ini kenapa nilai X-nya nggak keluar nih? Sebentar ya. Ini harusnya ada nilai XI-nya. XI delta X. Oke, kita run lagi. Atau dia malah keluar di sini. Oke, ternyata dia keluarnya di sini, kebanyakan di command window-nya. Atau gini aja dulu. Aduh, ketutup lagi, sebentar. Kita buka lagi Octave. Sorry. Octave-nya sekarang kita buka lagi program yang tadi. Kita open, sebentar, direktorinya ada di sini 3.4. Untung aja ya udah disimpan. Coba ini saya tutup dulu semuanya. Oke, sekarang kita run. Saya ingin menjelaskan. Jadi gini, X awalnya adalah 0, X akhirnya adalah ini, dibagi sebanyak 11 increment tadi. N-nya ada 11. Berarti nanti nilai X-nya nanti ada 11 yang akan kita coba gitu ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Delta X ini tadi apa persamaannya? Delta X itu adalah X2 X dikurang X1 atau X3 dikurang X2 dan seterusnya. Ini adalah hasilnya. Berarti X2 dikurang X1 dapatnya segini. Nah, setelah itu, setelah kita tahu delta X sama nilai XI-nya, kita kan akan menghitung nilai Y-nya atau persamaan integralnya ya. Makanya tadi YI-nya ini dihitung dengan persamaan hitung Y. Hitung Y itu adalah yang ini. Jadi kita akan menghitung nilai YI dengan persamaan yang ada di sini. Nah, dapatnya adalah segini. Tapi diingat, ini adalah YI untuk keseluruhan global. Kalau di Simpson, ingat, yang kedua itu harus dikalikan 4. Yang keempat juga harus dikalikan 4. Yang keenam harus dikalikan 4. Jadi yang genap itu harus dikalikan 4. Makanya perlu dikoreksi. Koreksinya adalah, ini saya tutup dulu. Ini juga saya tutup karena udah saya jelaskan gitu ya. Ini juga saya tutup. Nah, saya mau menjelaskan yang ini. Yang hasil dikalikan 4-nya. Run. Nah, coba dilihat. Yang tadinya 61, baris kedua, YI yang kedua dikalikan 4 dapatnya
segini, ini udah dikalikan 4, ini juga udah dikalikan 4. Tapi dilihat, YI yang ini apakah sudah dikoreksi? Belum. Yang ganjilnya, yang 3, 5, kemudian 7, itu belum dikalikan 2. Makanya di sini di bawahnya saya koreksi ulang gitu ya. Dengan cara saya kalikan, saya kalikan dengan 2. Sekarang coba saya run ulang. Nah, yang tadinya 69, di Y yang ketiga sudah saya kalikan dengan 2, dapatnya segini. Kemudian 90 juga sudah kalikan 2, dan seterusnya. Oke, nah setelah itu, setelah dari sini, baru kita menghitung hasil integralnya dengan persamaan tadi. Delta X dibagi 3 dikalikan dengan sum YI atau jumlah dari YI-nya. Nanti coba kita run, kita dapat hasil integralnya segini. Hasil integralnya segini. Ini kan baru hasil integralnya. Ingat, gitu ya. Tadi di persamaan akhir gitu ya, persamaan akhir ini baru menghitung nilai L-nya, baru menghitung hasil integralnya. Hasil integral itu adalah yang ini maksud saya. Sum YI dikali delta X dibagi 3. Nah, tapi ingat dari kasus kita itu tadi kita itu baru memasukkan baru batas ini nih, dari ini ke sini. Baru yang bagian sininya aja, belum dikalikan dengan 1/CA0-nya. Belum dikalikan 1/CA0-nya, itu baru hasil integralnya. Makanya tadi di sini saya bikin TR atau persamaan akhir waktu tinggal sama dengan hasil integral dikalikan atau dibagi dengan CA0. Kalau di sini tadi adalah dibagi dengan CA0. Karena di persamaan akhir yang di sini, yang Y ini belum saya masukkan CA0-nya. Saya mau masukin di akhir. Terserah teman-teman mau masukin di sini boleh, di sini juga boleh. Karena CA0-nya di sini 1, maka nanti hasilnya nggak begitu berpengaruh gitu ya. Nanti hasilnya sama, hasil integral dengan TR-nya. Oke? Nah, kalau seperti ini, saya biasanya mau menampilkan hasil waktunya, saya menggunakan display gitu ya, biar lebih enak bentuknya. Saya biasanya menggunakan printf, kemudian saya bikin waktu tinggal di dalam reaktor adalah gitu ya. Kemudian saya masukkan nilainya 6.4F. Jadi F ini adalah bilangan hasilnya nanti fix, bilangan fix gitu ya. Kemudian 4 ini adalah di belakang koma, 6 ini adalah jumlah angka keseluruhan. Kemudian setelah itu saya tambahkan kata-kata menit. Kita tutup dengan N. Setelah itu baru kita masukkan nilai yang mau kita masukkan di sini. Mau kita gantikan di sini tadi. Ini adalah nilai si TR-nya atau nilai yang ini. Oke. Setelah itu baru kita tutup. Oke, kalau sudah selesai baru kita running lagi. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Waktu tinggal di dalam reaktor adalah 80,8206 menit. Sip? Oke, baik teman-teman. Gimana? Apakah ada yang kalian mau tanyakan atau kalian masih keliru atau masih kalian bingung? Silakan ditanyakan di kolom komentar. Nanti kita diskusi lebih lanjut lewat kolom komentar. Ini sudah selesai contoh 3.4. Nanti di video berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan built-in function untuk menghitung integral. Jadi kalau kemarin dari video 4, 5, 6 dan hari ini yang ke-7 kita menghitung integral dengan menggunakan persamaan numeris, dengan menggunakan integral trapezoidal sama Simpson. Nanti kita akan menghitung, gitu ya, nanti akan saya jelaskan dengan menggunakan built-in function. Jadi kita tidak perlu membuat persamaan yang banyak ini, gitu ya, menggunakan persamaan yang banyak ini. Nanti tinggal kita menggunakan satu kalimat sintak, gitu ya, yang ada di dalam Octave maupun MATLAB, langsung dieksekusi. Jadi lebih singkat proses pengerjaannya, gitu ya. Oke, baik. Jangan lupa kalau kalian suka video seperti ini, minta tolong di like dan di share ke teman-teman yang membutuhkan. Siapa tahu mereka terbantu dengan video ini dan menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.